kita ketemu lagi. Nah, di video kali ini kita akan lebih banyak belajar menyelesaikan persamaan linear satu variabel dalam bentuk pecahan atau solving fractional linear equation. Di video sebelumnya udah ada 2 contoh soal. Nah, sekarang ada lebih banyak lagi. Jadi, simak ya, dan kalian nanti juga silahkan coba sendiri. Oke? Soal yang pertama, langsung aja yuk kita kerjain. Nah, di sini ada 1/3x dikurangi 8 sama dengan 6. Oke, tujuan kita adalah cari tahu x-nya berapa. Dan kita mau taruh si x ini ada di sebelah kiri aja, biar lebih gampang. Jadi x sama dengan gitu ya. Nah, berarti sekarang kita akan memindahkan si negatif 8 ke ruas sebelah kanan. Oke, kita tulis dulu 1/3x sama dengan, nah, si negatif 8 ini mau kita pindahin kan, dia tadinya pengurangan. Ketika pindah ruas, maka dia jadi penjumlahan, jadi ditambah 8. Maka 1/3x sama dengan 6 ditambah 8 adalah 14. Oke, setelah itu, ini 1/3x nih. Sementara kita pengennya x aja, supaya dia jadi x aja, maka kita akan mengalihkan kedua sisinya dengan angka 3. Berarti x-nya juga dikali 3 ya. Setelah itu, kita bisa coret. Ini berarti udah habis 3/3 kan 1 ya. Nah, berarti tinggal x sama dengan 42. Oke, itu untuk contoh soal yang pertama. Untuk soal berikut ini, silakan kamu yang coba ya. Saya akan beri kamu waktu 30 detik dari sekarang. Oke? Atau kalau misalkan kamu butuh waktu lebih banyak dari 30 detik, kamu bisa pause dulu video ini dan kamu kerjakan. Nanti kalau sudah, maka langsung dilanjut lagi. Oke? Oke, waktunya habis. Yuk kita sama-sama coba kerjakan apakah tadi jawabanmu udah benar atau belum. Ya, x/2 ditambah 9 sama dengan 5. Berarti ini kita akan memindahkan ya si angka 9-nya ini ke sebelah kanan. Jadinya x/2 sama dengan 5 dikurangi 9. x/2 sama dengan 5 dikurangi 9 negatif 4 ya. Nah, ini supaya jadi x kita kaliin dengan 2, yang ini juga kita kalikan dengan 2. Berarti ini udah habis ya, tinggal sisa x sama dengan negatif 8. Oke, jawabannya adalah negatif 8. Apakah tadi jawaban udah benar? Semoga tadi udah benar ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2A. Nah, ini lebih panjang, tapi tenang aja, nggak usah bingung. Oke, yuk kita kerjain. Nah, kalau kayak gini, kita lihat nih, mana yang sama ya, si 5/2 Y, ini kan sekelompok ya, sama 2/3 Y. Kemudian 3,5 bersama dengan 5. Nah, sekarang kita akan kelompokkan, oke? Jadi 5/2 Y, yang ini berarti kan kita mau pindah ruas ya, jadinya dikurangi 2/3 Y. Yang di sini tersisa angka 5. Terus yang tadi penjumlahan kita pindahkan jadi 3,5, negatif 3,5. Nah, kalau udah, berarti sekarang kita bisa melakukan pengurangan ya. Mereka udah sama-sama Y, udah sekelompok nih. Sekarang kita tinggal kurangin. Nah, mengurangkan pecahan berarti kita harus menyamakan penyebutnya ya. Dikurangi berapa Y sama dengan, ini kita kurangi dulu deh, 5 dikurangi 3,5, berarti 1/2 ya. Ini kita samakan penyebutnya, berarti 6.
Nah, kalau yang di bawah berarti kan ini dikali 3, maka atasnya kali 3 juga. Yang bawah dikali 2, atasnya juga dikali 2. Berarti di atas ini adalah 15, dan ini adalah 4. Nah, 15 per 6 dikurangi 4 per 6Y sama dengan 1,5. Ini kita bisa kurangkan karena mereka sama-sama udah Y. Jadinya adalah 11 per 6Y sama dengan 1 per 2. Setelah itu kita akan membuat ini jadi Y gitu ya. Ini kan 11 per 6 nih, terus gimana gitu kan. Nah, tinggal kita kaliin aja. Ini kita buat jadi improper dulu aja kali ya, biar lebih mudah. 11 per 6Y sama dengan 3 per 2. Nih, saya taruh di sini ya. Kemudian, supaya jadi 1, ya kan, 11 per 6 harus dikali berapa supaya jadi 1. Kita kaliin aja sama kebalikannya. Ya, jadi dikali 6 per 11. Kan hasilnya adalah 66 per 66. Oke, jadi ini kita kalikan dengan 6 per 11. Yang ini kita juga kalikan dengan 6 per 11. Setelah itu kita bisa simplify. Ini udah habis ya, sisa 1 aja. Yang ini berarti ini kita coret 3. Hasilnya adalah Y sama dengan 3 dikali 3 berarti 9 per 11. Oke, emang agak panjang sih, tapi tenang aja ya, nggak usah bingung. Oke, untuk soal 2B silahkan kamu kerjakan. Saya akan berikan waktu 30 detik. Kalau misalkan kamu membutuhkan waktu yang lebih, silahkan kamu pause dulu video ini. Oke? Selamat mengerjakan. Oke, waktu sudah habis, kita akan bahas ya. Nah, ini kita kelompokkan dulu. Oke, 5 per 7Y dengan setengah Y. Kemudian 2 dengan 3 per 4. 3 1 per 4. Sekarang kita kelompokkan 5 per 7Y. Ini kita pindah ruas, yang tadi positif jadi negatif ya. Setengah Y sama dengan 3 1 per 4, kita langsung buat aja ya ke improper ya. Jadinya 13 per 4, yang ini dikurangi 2. Kemudian kita samakan penyebutnya ya. Penyebutnya kita samakan jadi 14, berarti di atas jadi 10 karena dikalikan 2. Dikurangi 1 kali 7 berarti 7 ya. Sama dengan 13 per 4 dikurangi 2. 2 ini kita bisa ubah berarti jadi 13 per 4 dikurangi 8 per 4 ya. Oh, ini Y-nya lupa. Nah, Y-nya di sini. Sekarang kita tinggal kurangin, jadinya 3 per 14Y sama dengan 13 dikurangi 5, berarti, kurangi 8 ya, jadinya 5 per 4. Nah, ini masih perperan nih ya kan. Padahal kita pengennya Y aja. Berarti sekarang kita tinggal kalikan dengan kebalikannya ya. 14 per 3, yang ini kita juga kalikan dengan 14 per 3. Kalau sudah, ini kita bisa coret, 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 coret. Tinggal sisa 1Y. Sama dengan 5 dikali 14, 70 per 12. Nah, ini kita bisa simplify. Jadi, 5, 10 per 12. Ini kita bisa simplify lagi ya berarti. Jadi 5 per 6. Nah, apakah jawaban kamu tadi udah benar? Semoga udah benar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini Z tambah 2 per 3 sama dengan 3Z tambah 2 per 3. Ini yang ditanya adalah
Z-nya ini berapa. Oke. Nah, kalau seperti ini, intinya kan kalau misalkan fraction atau pecahan, kita tuh mau bikin si denominatornya ini jadi hilang, ya kan? Maka sekarang kita akan mengalihkan mereka berdua dengan KPK-nya. Jadi angka yang bisa dibagi oleh 3 dan 5, yaitu 15. Dua-duanya kita kalikan 15 ya. Kita coret, jadi ini sisa 5, yang ini sisa 3. Berarti sekarang tinggal 5 dikali Z ditambah 2 sama dengan 3 dikali 3Z ditambah 2. Nah, kalau udah kayak gini, masih ingat kan cara ngerjainnya? Kalau ada bracket atau ada kurungnya, kita harus buka dulu kurungnya. Ya, ibarat kata si 5-nya ini senyum juga nih ke Z, tapi harus senyum juga ke angka 2. Harus dikalikan semuanya. 5 kali Z berarti 5Z ditambah 5 dikali 2, 10. Sama dengan, yang ini juga sama ya. 3-nya dikalikan dengan 3Z, jadinya 9Z. 3 dikalikan dengan 2, tambah 6. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita akan grouping atau kita kelompokkan. 5Z, berarti ini pindah ruas, jadinya dikurangi 9Z, sama dengan 6, kita pindah ruas yang si 10-nya, jadi dikurang 10. Berarti ini negatif 4Z, sama dengan negatif 4. Z-nya adalah negatif 4 per negatif 4. Z sama dengan 1. Oke, udah ketemu. Sekarang giliranmu untuk cari berapa nilai Z dari soal 3B ini. Ya, 30 detik dari sekarang, kalau kamu butuh waktu lebih, silahkan di pause video ini. Cari angka yang bisa dibagi oleh 2 dan 3. Oke, waktunya sudah habis. Kalau belum cukup, silahkan pause ya. Kalau sudah selesai, langsung mainkan lagi video ini. Nah, angka yang bisa dibagi oleh 2 dan 3 itu adalah 6. Ya, jadi ini kita kalikan dengan 6. Kita coret-coret, maka ini sisa 3. Yang ini sisa 2. Kemudian 3 dikali 3Z dikurang 1 sama dengan 2 dikali Z dikurang 4. Oke, setelah itu kita buka dulu kurungnya dengan cara senyumin dong merekanya. Jadi 3 dikali 3Z itu adalah 9Z. 3 dikali negatif 1, negatif 3 ya. Ini kita kalikan jadinya 2Z. Kita kalikan lagi jadi negatif 8. Setelah itu kita kelompokkan 9Z dikurangi 2Z. Sama dengan negatif 8. Yang tadinya pengurangan berarti jadi penjumlahan ditambah 3. Oke, 9Z dikurangi 2Z jadinya 7Z ya. Yang ini negatif 5, berarti Z sama dengan negatif 5 per 7. Oke, gimana? Tadi jawaban kamu udah benar kan? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4A. Nah, ini 9 per 2 X min 5 sama dengan 3. Berapakah nilai X-nya? Ya, oke, sekarang sebenarnya sama ya intinya ya. Kita mau bikin si denominatornya tuh hilang, ya kan? Kita pakai cara satu ya. Jadi ini ada dua cara. Cara yang pertama, oke, kita kalikan si 9 per 2 X min 5 dengan denominatornya. Jadi 2X min 5 dikali 9 per 2X minus 5. Sama dengan 3 dikali 2X minus 5. Ya. Kalau yang kiri dikali 2X min 5, yang kanan juga harus kamu kalikan dengan 2X min 5. Nah, ini kan sama ya, si 2X min 5 dengan ini. Berarti sekarang kita bisa cross. Sisa 1, jadi tinggal di sini 9 sama dengan yang ini karena dalam kurung kita kalikan masuk dengan dua-duanya.
Jadi 3 kali 2x jadinya 6x, 3 dikali negatif 5, negatif 15. Nah, berarti ini kita kelompokkan 9, negatif 15-nya kita mau pindahin jadi plus 15 sama dengan 6x. Berarti hasilnya adalah 24 sama dengan 6x. X adalah 24 dibagi 6, berarti X-nya adalah 4. Oke, itu cara yang pertama. Sekarang kita cek cara yang kedua. Cara yang kedua itu pakai kali silang gitu ya. Kali silang. Jadi kalau ada A per B sama dengan C per D, B-nya dikalikan dengan C, A-nya dikalikan dengan D. Jadinya AD sama dengan BC. Gitu ya. Namanya kali silang. Ini 9 per 2x minus 5 sama dengan 3. Nah, 3 ini sebenarnya dia ada invisible-nya. Si angka satunya. Dia sebenarnya kan 3 per 1 ya. Jadi sekarang kita kalikan 2x minus 5-nya. Karena mereka berdua, jangan lupa dikurungin ya. 2x minus 5 kita kalikan dengan 3. Kemudian si angka satunya kita kalikan dengan 9. Jadi 3 dikali 2x minus 5 sama dengan 9 dikali 1. Ini kita kali masuk, berarti jadi 6x. Ini jadi negatif 15 sama dengan 9 kali 1, 9. Kita pindah ruas yang negatif 15-nya. Jadi 6x sama dengan 9 ditambah 15. 6x sama dengan 24. Maka x-nya adalah 24 per 6. Hasilnya adalah 4. Sama ya hasilnya, cuman caranya beda. Yang ini tadi kita mengalihkan dengan denominatornya, sementara yang ini kita kalikan dengan cara kali silang. Terserah kamu mau pakai cara 1 atau cara 2, enaknya di kamu yang mana. Bebas, oke? Oke, yuk ini yang nomor 4D. Kamu coba kerjain ya, 30 detik dari sekarang. Lagi, kalau misalkan kamu butuh waktu lebih, silahkan pause video ini sampai kamu selesai ngerjain. Oke, waktunya habis. Nah, terserah kamu tadi mau pakai cara yang mana, cara 1 atau cara 2 ya. Tapi di sini saya mau pakai cara 1. Jadi saya mau kali silang 8 per 2x minus 3 sama dengan 4 per 1. 4 itu sama aja dengan 4 per 1 kan. 4-nya dikali dengan 2x min 3. 8 kita kalikan dengan 1. Jadi 4 dikali 2x minus 3 sama dengan 8 dikali 1. Ini kita kalikan masuk ya untuk buka bracketnya. Jadinya 8x dikurangi 12 sama dengan 9. Kita pindahkan angkanya ke sebelah kanan. Jadi 8x sama dengan 9 ditambah 12. Maka x sama dengan 9 ditambah 12, 21 ya. Jadi 21 per 8. Karena dari perkalian, kalau pindah ruas kan jadi pembagian. Maka hasilnya adalah 21 per 8. Kita buat ke mix number, berarti jadinya 2, 5 per 8. Itu ya, jawaban kamu udah benar belum? Semoga udah benar ya. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini dia. Ini kalau kita misalkan mau pakai cara 1, berarti kamu harus cari angka yang bisa dibagi oleh 2n-3, yang bisa dibagi oleh 2n-3 dan juga 5. Ya. Berarti kamu nulisnya gini nanti. 5 dikali 2n-3 dikali n tambah 4
per 2N minus 3 sama dengan 2 per 5 dikali 5 dikali 2N minus 3. Gini. Ini harusnya warna hitam ya. Nggak apa ya. Nah, kalau udah kayak gitu, nanti bisa dicoret. 2N min 3 dengan 2N min 3, 5 dengan 5. Jadi, tinggal 5 dikali N plus 4 sama dengan 2 dikali 2N minus 3. Setelah itu kita buka kurungnya. Kita kalikan, jadinya 5N ditambah 20, ya kan? Sama dengan 4N, kemudian dikurangi 6. Jadinya kita sekarang kelompokkan, 5N dikurangi 4N sama dengan negatif 6 dikurangi 20. Jadinya 5N kurangi 4N sama dengan N ya. Ini negatif 26. Maka hasilnya N sama dengan negatif 26. Sekarang kalau kita pakai cara yang kedua, kita pakai kali silang. Berarti ini saya tulis ulang dulu ya soalnya. N per 4 per 2N minus 3 sama dengan 2 per 5. Ini kita kalikan. Ini karena mereka berdua, jangan lupa dikurungin ya. Kalau bersatu kayak gini sih, nggak usah. Tapi kalau berdua, jangan lupa dikurungin. 2-nya kita kalikan dengan 2N minus 3. Kemudian si N plus 4 kita kalikan dengan si 5. Gitu. Ya, jadi 5 dikali N plus 4 sama dengan 2 dikali 2N minus 3. Kalau udah, berarti tinggal kita kaliin ya, kita kali masuk. Nih kalau kamu lihat ujung-ujungnya sama kan hasilnya. Nih kayak gini, sama ya. Oke, ini jadi 5N ditambah 20 sama dengan 4N dikurangi 6. Kita grouping, jadi 5N dikurangi 4N sama dengan negatif 6 dikurangi 20. Maka N sama dengan negatif 26. Tuh, hasilnya sama. Oke? Oke, yuk sekarang giliran kamu. Ini soal yang terakhir loh. Silahkan dikerjakan ya. 30 detik dari sekarang. Kalau misalkan kamu butuh waktu lebih, silahkan di pause aja videonya sampai kamu selesai ngerjain. Oke, kita akan bahas ya. Ini saya cuma pakai yang kali silang aja biar lebih cepat. Berarti jangan lupa dikurungin karena mereka berdua ya. Kalau ini kan satu, udah nggak apa-apa, biarin aja. Ini berarti 3-nya dikalikan dengan N plus 4, N minus 3-nya dikalikan dengan 2. Berarti 2 dikali N minus 3 sama dengan 3 dikali N plus 4. Ini sekarang kita buka kurungnya dengan cara dikalikan ke dalam. 2 dikali N jadinya 2N, dikali negatif 3, jadinya negatif 6, sama dengan, ini dikalikan jadinya 3N, ditambah 12. Sekarang kita grouping ya. Jadinya 2N dikurangi 3N sama dengan 12 ditambah 6. Berarti ini sisa N sama dengan 18. Negatif ya maksud saya. Ini negatif. 2 dikurangi 3 itu kan negatif 1. Nah, sementara yang kita mau kan N aja ya. Berarti ini kan min 1 tuh artinya negatif 1N. Berarti N ini adalah 18. Nah, saya pakai warna hitam. Berarti N sama dengan 18 dibagi, karena tadi yang perkalian jadi pembagian ya, dibagi negatif 1. Maka N hasilnya adalah negatif 18. Oke, itu dia tadi latihan soal kita hari ini tentang persamaan linear satu variabel dalam bentuk pecahan. Semoga lebih jelas dan lebih ngerti cara ngerjainnya. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Selamat belajar terus.